Bayangkan hamparan lautan biru yang tenang, dihiasi ribuan pulau tropis yang memukau. Ini adalah Asia Tenggara, jantung maritim dunia. Namun, di balik keindahannya, kawasan ini kini menjadi panggung perebutan pengaruh geopolitik yang intens. Dan di tengah pusaran ini, kita melihat kembalinya kekuatan militer Amerika Serikat. Tapi, benarkah kehadiran mereka semata-mata untuk menjaga stabilitas? Atau adakah agenda tersembunyi yang lebih besar sedang dimainkan? Selama puluhan tahun, Amerika Serikat adalah kekuatan dominan di Asia Tenggara, terutama pasca Perang Dunia Kedua dan Perang Dingin. Basis-basis militer raksasa seperti Clark dan Subic Bay di Filipina menjadi simbol kekuatan mereka. Namun, setelah runtuhnya tembok Berlin, fokus AS sedikit bergeser, dan kehadiran militernya di kawasan ini sempat meredup. Banyak pangkalan ditutup, dan hubungan militer berubah menjadi lebih banyak pada kerjasama dan latihan. Namun, beberapa tahun terakhir, narasi itu berubah drastis. Ada pergeseran seismik dalam tatanan geopolitik global. Kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi dan militer, yang kini semakin asertif di Laut Cina Selatan, telah memicu kekhawatiran serius di Washington dan sekutunya. Klaim Tiongkok atas sebagian besar Laut Cina Selatan, pembangunan pulau buatan, dan modernisasi angkatan laut mereka, telah menciptakan ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Maka, tak heran jika AS kembali memperkuat pijakannya. Filipina, sekutu lama, kini menjadi kunci. Di bawah Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA, AS telah mendapatkan akses ke beberapa lokasi militer strategis baru. Ini bukan pangkalan permanen ala Subic Bay, tapi lebih ke fasilitas rotasi, memungkinkan AS menyimpan peralatan dan mengerahkan pasukan untuk latihan atau operasi darurat. Selain Filipina, kita juga melihat peningkatan kerja sama militer dengan Vietnam, yang secara historis memiliki hubungan kompleks dengan Tiongkok dan AS. Bahkan, Australia, meskipun bukan bagian dari Asia Tenggara, perannya dalam aliansi AUKUS dan peningkatan rotasi marinir AS di Darwin, secara signifikan memperkuat postur militer AS di Indo-Pasifik, yang dampaknya terasa hingga ke Asia Tenggara. Secara resmi, Washington menyatakan kehadiran militernya di kawasan ini adalah untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas, menjaga kebebasan navigasi di jalur laut internasional yang vital, serta membantu negara-negara regional dalam menghadapi ancaman terorisme, bencana alam, dan kejahatan transnasional. Mereka menekankan bahwa ini adalah untuk mendukung sekutu dan mitra, bukan untuk memprovokasi pihak manapun. Sebuah narasi yang terdengar logis dan damai, bukan? Namun, bagi banyak analis geopolitik dan pengamat independen, ada lapisan agenda yang lebih dalam, bahkan tersembunyi. Yang paling menonjol adalah apa yang sering disebut sebagai strategi pembendungan Tiongkok. Amerika Serikat melihat kebangkitan Tiongkok sebagai tantangan terbesar bagi dominasi globalnya. Dengan memperkuat kehadiran militer di Asia Tenggara, AS berharap dapat membatasi jangkauan Tiongkok, terutama di Laut Cina Selatan yang merupakan jalur perdagangan vital dan area sengketa klaim teritorial. Lebih jauh lagi, kehadiran AS ini juga bertujuan untuk mempertahankan hegemoni globalnya. Setelah Perang Dingin, AS menjadi satu-satunya adidaya dunia. Model ini kini terancam oleh kebangkitan Tiongkok yang menawarkan alternatif tatanan dunia. Dengan menempatkan kekuatan militer di lokasi strategis, AS ingin menegaskan kembali statusnya sebagai kekuatan yang tak tergantikan, mencegah terbentuknya tatanan multipolar yang mungkin tidak menguntungkan kepentingannya. Jangan lupakan juga aspek ekonomi. Asia Tenggara adalah rumah bagi jalur pelayaran tersibuk di dunia, yang dilalui triliunan dolar perdagangan setiap tahunnya. Ini termasuk pasokan energi dan bahan baku penting bagi ekonomi global. Penguasaan atau bahkan hanya pengaruh dominan atas jalur ini berarti kekuatan ekonomi yang luar biasa. Kehadiran militer AS adalah jaminan bahwa jalur ini tetap terbuka dan aman, di bawah aturan yang menguntungkan mereka. Di era digital dan persaingan teknologi, akses terhadap sumber daya kritis dan rantai pasok semikonduktor juga menjadi faktor. Asia Tenggara adalah produsen utama banyak komponen elektronik dan memiliki cadangan mineral langka. Mengamankan jalur pasokan ini dari potensi gangguan atau dominasi satu kekuatan tunggal adalah kepentingan strategis yang besar bagi Amerika Serikat dan sekutunya. Dan tentu saja, ada faktor domestik. Industri pertahanan Amerika Serikat adalah salah satu yang terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Peningkatan ketegangan, kebutuhan akan aliansi, dan modernisasi militer di kawasan, semuanya menciptakan pasar yang menguntungkan bagi penjualan senjata dan teknologi militer AS. Ini adalah siklus yang saling menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu di Washington. Lalu, bagaimana dampaknya bagi negara-negara Asia Tenggara sendiri? Ada argumen bahwa kehadiran AS membawa manfaat. Bagi negara-negara yang memiliki sengketa teritorial dengan Tiongkok,
seperti Filipina, kehadiran AS bisa menjadi penyeimbang, memberikan jaminan keamanan. Latihan militer bersama juga meningkatkan kapasitas pertahanan mereka, dan bantuan militer serta teknologi bisa menjadi dorongan signifikan. Namun, di sisi lain, ada juga kekhawatiran besar. Peningkatan kehadiran militer asing berpotensi meningkatkan militerisasi kawasan, mengubah Laut Cina Selatan dari zona sengketa menjadi titik panas konflik yang sebenarnya. Negara-negara Asia Tenggara bisa terjebak di tengah persaingan dua adidaya, menjadi medan catur atau proksi bagi kepentingan yang bukan milik mereka. Kedaulatan mereka juga bisa tergerus jika ketergantungan militer terlalu besar. Selain itu, pangkalan atau fasilitas militer asing selalu membawa risiko sosial dan lingkungan. Respons negara-negara di Asia Tenggara sendiri sangat beragam. Filipina, misalnya, setelah bertahun-tahun hubungan yang kurang hangat, kini secara terbuka menyambut baik peningkatan kehadiran AS, terutama karena ketegangan yang terus meningkat dengan Tiongkok di Laut Cina Selatan. Vietnam, dengan sejarah panjang perjuangannya, mengambil pendekatan yang lebih pragmatis, menjalin kerja sama keamanan dengan AS, namun tetap menjaga hubungan ekonomi yang kuat dengan Tiongkok, mencoba menyeimbangkan diri. Sementara itu, negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura mengambil sikap yang lebih hati-hati. Mereka menekankan pentingnya sentralitas ASEAN dan menolak untuk memihak. Mereka khawatir kawasan ini akan terpecah belah dan menjadi korban persaingan kekuatan besar. Diplomasi, dialog, dan pembangunan kepercayaan regional menjadi prioritas utama mereka, bukan penumpukan senjata atau pembentukan aliansi militer yang eksklusif. Jadi, apa sebenarnya agenda tersembunyi di balik kembalinya militer AS ke Asia Tenggara? Mungkin tidak ada satupun jawaban tunggal yang hitam putih. Ini adalah jalinan kompleks dari kepentingan keamanan nasional, ambisi ekonomi, keinginan untuk mempertahankan pengaruh global, dan respons terhadap perubahan tatanan dunia. Bagi Amerika Serikat, ini adalah strategi besar untuk memastikan abad ke-21 tetap menjadi abad Amerika. Bagi Tiongkok, ini adalah upaya untuk menegaskan kembali posisinya sebagai kekuatan regional dan global yang sah. Dan bagi negara-negara Asia Tenggara, mereka berdiri di persimpangan jalan. Mereka harus dengan cermat menavigasi perairan geopolitik yang bergejolak ini. Memanfaatkan peluang dari kemitraan strategis, namun tetap waspada terhadap potensi risiko. Kedaulatan, kepentingan nasional, dan masa depan perdamaian dan kemakmuran kawasan akan sangat bergantung pada kebijaksanaan dan kehati-hatian para pemimpin mereka. Apakah mereka akan menjadi bidak catur, atau pemain yang cerdas dalam permainan besar ini? Waktu yang akan menjawab.